Hal jazaul ihsan illal ihsan. Dan tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan kecuali akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Lakuin aja kebaikan. Bahwa orang tua kita itu tidak memberikan kebaikan pada kita, ngerongrong terus, cerewet terus, bahkan menjelek-jelekan kita di depan publik. Bener gak? Udah lakuin aja terus kebaikan. Karena Allah yang berkuasa atas hati manusia. Allah juga berkuasa atas hati orang tua kita itu. Allah bisa membolak-balikkan hatinya dengan kebaikan yang terus kita lakukan kepada orang tua kita. Itulah nanti Allah bukakan hatinya. Kemudian berubah sifat-sifat dan karakternya. Ini men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Skill School, semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kami diundang berkunjung ke rumah Ustadz Adi Warman yang asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat, berkah, bahagia ya, insyaallah, amin semuanya. Alhamdulillah. Bener asri banget rumahnya Ustadz. Iya, ini rumah, tepatnya rumah orang tua kami. Seorang sahabat bertanya, apakah kita tetap harus menghormati orang tua kita kalau dari lahir beliau nggak ngurusin kita, udah ditinggal, jahat sama kita, dan bahkan ya pokoknya kurang baik lah. Jadi sahabat ini bingung bagaimana harus bersikap. Kan kita udah katakan tadi ya, kalau soal orang tua kita nggak bisa milih, itu takdir mutlakon. Udah begitulah, pokoknya ya itu orang tua kita. You like it or not, itulah orang tua kita, itulah ayah kita, itulah ibu kita. Ini emang takdir dari Allah seperti itu. Dan hal itu merupakan salah satu bentuk kebesarannya Allah. Hal itu adalah merupakan salah satu bentuk keadilannya Allah. Allah ingin menunjukkan kebesarannya dengan mengatur sedemikian rupa. Coba kita lihat pelan-pelan ya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ayah yang mengasuhnya itu adalah pembuat patung berhala yang sembah. Nah ini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibesarkan oleh orang tua, oleh ayah yang seperti itu. Kita lihat juga Nabi Musa alaihissalam, ketika masih bayi Nabi Musa alaihissalam ditaruh oleh ibunya di sungai, kemudian diambil dan dibesarkan oleh Fir'aun. Nah, dibesarkan oleh Fir'aun. Tapi Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya. Bahwa walaupun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibesarkan oleh ayah yang membuat berhala-berhala yang untuk disembah itu. Walaupun Nabi Allah Musa alaihissalam dibesarkan oleh Fir'aun, tapi Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Musa alaihissalam diberikan mukjizat, diberikan kekuatan sedemikian rupa oleh Allah. Mendapat wahyu dan termasuk dari 4 nabi-nabi, 4 rasul-rasul yang paling luar biasa cobaan-cobaan. Ini. Itu kalau kita lihat dari sisi orang tua kita. Kayak apapun orang tua kita jalanin aja lah. Di dalam sebuah hadis diceritakan bagaimana ada seorang sahabat yang beliau ini masuk, mendapat hidayah masuk Islam. Kemudian ibunya menangis-nangis, memaksa anaknya, meminta anaknya untuk keluar kembali dari Islam. Lalu sahabat ini mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, benar gak? Kalaupun ini udah dapat hidayah tentang Islam, nggak mau dia keluar lagi dari Islam. Maka ibunya mengatakan, kalau demikian aku akan membunuh diriku mati di depanmu kalau engkau tidak mau keluar dari Islam. Anak ini mengatakan, wahai ibuku, cintaku padamu tidak dapat diragukan lagi. Tapi seandainya pun engkau mempunyai 3 nyawa dan satu persatu keluar dari jasadmu untuk mengharapkan aku keluar lagi dari agama yang telah memberikanku kebahagiaan, ketenangan, kedamaian ini, aku tidak akan melakukannya. Ini men. Jadi kita udah kasih 3 contoh nih. 2 diantaranya Rasul yang termasuk Rasul yang dari 4 Rasul yang paling utama. Kita udah kasih contoh kisah satu orang sahabat
bagaimana orang tua mereka tidak memberikan apa yang kita tadi telah ditanyakan, benar gak? Nanti kita akan bahas lagi bagaimana kalau kita anak, benar gak? Back to you dulu, Fit. Oke, maaf saya lanjutin dikit nih Ustadz. Ada lagi satu komen sahabat yang mengeluh orang tuanya itu terus merongrong keluarganya dengan meminta uang terus. Dia nggak enak sama suaminya. Ya, kalau itu makasih aja uangnya dah. Dia juga, orang tua kita waktu udah ini kita juga begitu. Ingat gak sih? Udah pernah kita bahas dulu. Ini saya ingat banget yang ini nih. Karena bahasnya dulu di tempat yang paling keren banget, belakangnya kayak hutan kota gitu. Nah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Dan tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan kecuali akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Lakuin aja kebaikan. Bahwa orang tua kita itu tidak memberikan kebaikan pada kita, ngerongrong terus, cerewet terus, bahkan menjelek-jelekan kita di depan publik, bener gak? Udah lakuin aja terus kebaikan, karena Allah yang berkuasa atas hati manusia, Allah juga berkuasa atas hati orang tua kita itu. Allah bisa membolak-balikkan hatinya dengan kebaikan yang terus kita lakukan kepada orang tua kita. Itulah nanti Allah bukakan hatinya, kemudian berubah sifat-sifat dan karakternya. Ini men, kebaikan itu bisa merubah sesuatu yang buruk jadi baik. Ini penting men. Back to you. Oke Ustadz, lanjut Ustadz mengenai urusan anak-anak dengan orang tua tadi. Ya, kalau dengan orang tua kita tadi kita telah bahas, apapun orang tua kita ikutinlah, kita terus bakti, kecuali yang tadi itu kita diminta untuk mengingkari, keluar daripada jalannya Allah. Kalau kita disuruh kepada kemaksiatan, la ta'ati li makhlukillah, dalam hal maksiat. Nggak ada ketaatan makhluk, kita kepada makhluk dalam hal maksiat. Nggak ada, kalau itu mah nggak ada, benar nggak? Tapi selain itu udah lakuin aja lah. Bahwa nanti kita dibalasnya nggak enak, biarin aja. Kita dulu waktu kecil juga udah disediain makanan enak, kagak mau makan, ingat gak lo, bener nggak? Disuruh les nggak mau les, kelakuan dah. Itu untuk orang tua. Sekarang kita lihat bagaimana dengan anak. Anak ini juga ada dua. Ada yang takdir mutlakon, ada yang takdir ikhtiari. Contoh takdir mutlakon, kita dititipkan anak, diamanahi oleh Allah anak yang special needs. Itu takdir mutlakon, nggak bisa dia apa-apain, mau ngapain bos, benar gak? Udah lahir. Kita udah bahas juga bahwa special needs, anak-anak yang special needs ini hanya dititipkan oleh Allah kepada special parents. Ini bos, kalau Allah menentukan sesuatu itu lengkap, segala sesuatunya udah in place, benar gak? Nah, untuk orang tua yang dititipi, diamanahi oleh Allah, anak-anak yang special needs, jalanin aja hidup, benar gak? Itu akan melapangkan jalan kita di dunia dan di akhirat. Anak-anak special needs ini selalu dijaga oleh para malaikat, sehingga orang tuanya menjalani kehidupannya sedemikian rupa. Memang nyerempet, sempit lapang, tapi all the way dari semua kesempitan kelapangan itu, orang-orang yang dititipi anak-anak special needs ini selalu bisa survive dan membawa anaknya itu pada level yang diinginkan, ditetapkan takdirnya oleh Allah. Yang kedua, yang sifatnya takdir ikhtiari, diberi anak yang baik, diberi anak yang bagus, di sekolah yang bagus, dikasih guru ngaji, dikasih teman-teman yang baik, tapi yet anaknya itu tetap nyimpang. Ada yang model kayak begini banyak, benar gak? Salah pergaulan ke apa? Nah, ini namanya takdir ikhtiari. Tanggung jawab kita sebagai orang tua, just do our best and let Allah do the rest. Karena setiap anak itu udah punya garis tangannya sendiri, udah punya jalan hidupnya sendiri. Walaupun anak ada 4, dibesarkan di keluarga yang sama, lingkungan yang sama, dikasih guru ngaji yang sama, semua sama, sekolahannya sama semua. Beda-beda 4 orang itu. Nah, benar gak? Jadi tugas orang tua, ya udah lakuin aja. Setelah udah lakukan, bahwa antar anaknya ada yang belok kiri, belok kanan, udah bukan urusan kita. Allah punya takdirnya masing-masing, udah menentukan takdirnya masing-masing. Inilah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab waktu itu. Don't be too hard to yourself.
Ibu-ibu, orang tua, ayah, nggak usah nyesel-nyeselin. Kenapa ya? Salah kami apa ya? Salah kami apa? Kenapa kok anak udah saya didik begini? Saya nggak beda-bedain antara saudara kayak begini-begini. Kok yang satu begini, kok yang satu? Nggak usah. Don't be too hard to yourself, kata Umar bin Khattab. Because the end game has been decided by God. Because your destiny has been decided by God. What will come to you will come, and what will not come to you will not. Nah ini takdir ikhtiari. Dalam takdir ikhtiari tugas kita hanya melakukan ikhtiar terbaik kita. Kemudian faiza farokta fangsop wa ila rabbika fargob. Kita balikin lagi kepada Allah. Oke? Baik to you, Fit. Masya Allah. Oke, terakhir Ustaz. Ada satu lagi pertanyaan mengenai video kita itu tentang karomah. Jadi bagaimana mendapatkan karomah itu kalau orang tuanya sudah meninggal? Apakah bisa melalui cara lain, misal melewati mertua atau cara-cara lain, Ustaz? Ya bisa, mertua juga bisa, orang tua juga itu namanya, benar ya? Jadi kita selalu ikhtiar lah. Saya tambahin dikit Fit yang tadi ya. Contohnya dari anak-anak yang udah kita ikhtiarkan tapi ternyata hasilnya masih belok kiri belok kanan adalah anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Bener gak? Bapaknya Nabi udah diajarin dia segala macam tapi dia nggak mau ikutan ke rombongannya Nabi Nuh. Istri contohnya ada juga istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi kurang apa coba, bener gak? Tapi beliau malah tidak ikutan golongannya Nabi Lut alaihissalam untuk itu. Nah, kalau kita tadi kembali ke pertanyaan, apa ceritanya ya kok jadi lupa gua. Karomah kita kan udah bahas waktu itu ya, bahwa karomah itu ada dua. Ada karomah yang bisa kelihatan sama panca indera, karomah hissi. Dan yang kedua adalah karomah maknawi atau karomah hakiki. Karomah ini nggak mesti di ibu, nggak mesti di orang tua. Salah satunya karomah hidup itu di ibu, di orang tua. Tapi dia bisa juga di mana-mana. Wali kan bukan orang tua kita misalnya kan. Juga bukan ibu kita, bukan bapak kita, wali kan dia punya karomah. Oleh karena itu karomah itu ada di dalam orang tua kita. Ridhokallah fi ridhaka walidain. Ada juga di tempat mertua kita. Bahkan om kita, tante kita, semuanya. Yang bisa kita ketahui dari mana mereka memiliki karomah atau enggak memiliki karomah, itu adalah dari kebersihan hatinya, kejernihan jiwa mereka. Inilah orang-orang yang memiliki karomah. Ya Alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas tausiahnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next episode insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Main-main ke rumah sering-sering, men. Sediain makanan loh.